Ini sudah terpampang ya ijazah dari Pak Jokowi, tapi kami juga memiliki informasi lain pemirsa untuk Anda, karena redaksi TV One ini mendapatkan buku tahunan alumni dari UGM dari salah satu sumber yang tidak berkenan kemudian diinformasikan atau dipublikasikan identitasnya. Nah, ini adalah album alumni Bapak-bapak, Mas Alek, Prof Suparji dan juga Bang Hensat. Nah, ini kan bisa ada buku yearbook, ada tertulis nama Joko Widodo di situ ya. Kemudian lahir di Solo. Beda ya dengan ijazah tadi ya. Nah, ijazah tadi dari Surakarta lahir. Oke, baik. 21 Juni 1961, betul? Cek ijazah tadi, lahir di Surakarta tadi. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, ini peringatan 25 tahun Fakultas Kehutanan UGM pada 23 Agustus 1988. Ini kalau kita coba lihat, bukunya berwarna hijau. Coba ya kita nanti lihat. Diterbitkan 88. Oke, kita bandingkan nanti dengan ijazah yang kemudian sejak awal tadi kita lihat. Bisakah kemudian dibuka kembali untuk buku tahunan ini, pemirsa? Paling tidak ini kemudian juga menambah lagi ya bahan kemudian perbincangan kita malam hari ini. Coba kita lihat ijazahnya. Nah, ini Bro, lahir di kita coba lihat Surakarta. Lahir di Surakarta. Tadi oke. Di Solo. Betul. Ada perbedaan di situ ya. Lahir di Surakarta dan juga lahir di Solo, meskipun tanggalnya berbeda. Nah, nih tanggalnya sama. Tanggalnya sama meskipun. Intinya begini, ya. Pada hari Senin kemarin, saya datang ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, ya, untuk membuat atau membuka laporan polisi, dan sudah keluar STTLB-nya _B _114 _1 _2026 _SPKT Polda Metro Jaya, laporan saya, ya. Saya dengan mohon maaf harus saya tutup beberapa yang sifatnya krusial, bukan apa-apa karena saya menghormati privasi saja. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Ya, tapi dan kawan-kawannya pihak penyidik sudah mendapatkan karena kami sudah menyerahkan laporan berupa detail. Intinya seperti ini, lengkap dengan ada penjelasan di dalamnya tentang orang-orangnya, tentang buktinya, screen capture-nya, linknya, bahkan juga transkripnya sudah kita berikan semuanya. Petunjuk dan buktinya ada. Jadi kenapa kita melaporkan pasal 433 ayat 2 dan 434 ayat 1 di KUHP yang baru? Karena itu yang terkait langsung dengan peristiwa yang saya alami. Jadi ini merupakan satu spin yang luar biasa jahat ya, gitu. Karena penelitian yang kami lakukan bertiga awalnya dan didukung oleh teman-teman yang lain dari tim akademisi dan juga dari TPUA dan juga tim aktivis adalah tentang dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, yang kesimpulannya adalah 99,9% palsu. Dan dengan enaknya para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, ya, kalau Jokowi itu dulu mau bersifat negarawan dan mau terbuka, tunjukkan saja ijazahnya, selesai. Orang bisa lihat, bisa menguji ijazah itu benar apa enggak. Mau tanyakan ke Universitas Gadjah Mada, mau tanyakan ke Universitas Negeri Jakarta, silahkan. Ya, nanti di bagian akhir saya tunjukkan. Tapi yang jelas, setelah lucu, semalam tepatnya dua malam sebelumnya, lawyer kami, ya, Pak Gafur Sangaji, memang sudah menyampaikan, ya, acara hari ini. Dan pada saat itu juga sudah mulai ada yang kelihatan kayak cacing kepanasan, ya, gitu, bingung dia, gelisah apa. Dan semalam ada yang lebih gelisah lagi. Semalam di salah satu TV ada yang sudah pakai baju tahanan, ada yang buka kaos dan kaosnya kaos tahanan, calon kali ya, gitu. Dan maka pada hari ini mohon didengarkan baik-baik, ya, gitu, tanpa kemudian bersifat mendahului pihak kepolisian. Nama-nama terlapor, inisialnya akan saya sebut, ya. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang keenam adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi A, B, D, F, L, U, V. Itu adalah orang-orang yang kami laporkan. Dan
ada di dalam detail penjelasan yang sudah ada di dalam laporan kepolisian nomor STTLB garis miring B garis miring 114 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Saya jelaskan lagi. Jadi memang ada dua klaster. Klaster yang pertama, saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Clear ya, jelas betul. Ini ada legalisasinya. Silakan difoto, silakan dianalisis. Ya, kalau ada orang ya silakan diuji ELA, silakan diuji luminance gradient. Silakan diuji apapun kalau ini apa ijazahnya. Kemudian artinya bentuk kejujuran. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga ini. Silakan diuji. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan, makanya di belakang saya ada MKes-nya. Kalau tadi gelarnya di depan ada dokter andesnya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Dan alhamdulillah 4 tahun kemudian saya lulus dari Universitas Negeri Jakarta. Bisa diuji. Bisa diuji. Yang sini bang. Ya. Clear ya? Ya. Ya. Jadi artinya 1, 2, 3, S1, S2, S3 ada semua. Ya. Ada semua dan silakan kalau ada. Ya. Silakan. Dan kalau ada yang kemudian melakukan itu, mari kita buktikan dia berarti apa? Karena dia sudah menuduh ijazahnya palsu. Gitu ya. Kemudian bla bla bla. Yang kedua yang tadi sudah disebut, saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Ya. Dan salah sedikit dari orang di partai itu yang telah memperoleh 5% sebagai kader terbaik partai. Saya kader terbaik dari partai itu tahun 2016. Dan setelah itu saya justru 4 tahun berikutnya saya izin kepada ketua umum waktu itu untuk mengundurkan diri karena saya mau sekolah. Jadi saya memang hubungannya tidak buruk. Saya hubungannya tetap baik. Dan justru karena hubungan baik itu, maka ketika saya dituduh kemudian melakukan korupsi di Hambalang, alhamdulillah justru nanti akan ada saksi yang sangat prinsipal yang mengetahui persis ketika kasus Hambalang itu beliau berada di KPK. Ya, dan itu akan sangat membantu kita, akan menjelaskan Roy Suryo tidak termasuk dalam lidik dan tidak ada. Clear banget. Ya, kenapa saya dibikin videonya? Jadi sebenarnya pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE pun masuk dan nanti akan didalami karena saya digambarkan ada di Hambalang, saya digambarkan ada di rombongan yang meneliti itu dan saya digambarkan terlibat dalam urusan itu. Jadi sekali lagi, tuduhan-tuduhan mereka kabar bohong dan fitnah adalah telak ya. Dan itu masuk semua. Jadi makanya Polda Metro Jaya dengan cepat bisa menerbitkan LP. Karena mereka melihat tuduhan ijazah palsu adalah telak. Tuduhan saya terlibat korupsi Hambalang adalah telak, semuanya adalah fitnah dan kabar bohong. Jadi sekali lagi kepada 7 pelaku ya A, B, D, F, L, U, V siap-siap saja. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah lihat cuplikan video di atas bahwasanya ya emang salut sama Roy Suryo, ngomong selalu lengkap datanya, saya dukung dan sehat selalu, semuanya niat baik. Nah, Bung Roy Suryo pandai dan pinter seperti ayahnya Prof Yuno. Ya, jadi Termul harus bertanggung jawab. Ya, kenapa? Terus Pak Suryo gas kebenaran, gak akan takut dengan tipu-tipuan. Sudah saatnya Termul-termul dimusnahkan karena sudah membawa atau menimbulkan bakteri. Perjuangan RT tidak benar-benar sepenuh jiwa. Raga akan menuju titik terang kesuksesan. Sehat dan selalu Bung Roy. Semoga orang-orang baik, amanah dan jujur selalu dalam lindungan Tuhan. Hukuman seumur hidup buat yang ijazah ke atau nempelkan saja. Ya ada lagi temuan, memang kalau kebohongan itu lambat laun akan mencari jalannya sendiri. Bohong gak bisa-bisa disembunyikan. Ya lama-lama suatu saat pasti muncul. Ya, jadi ya kebenaran akan dapat jalannya sendiri. Nah teman-teman, Jokowi tidak punya ijazah asli. Ijazah apa yang mau diperlihatkan Jokowi? Jokowi banyak dalih menipu rakyat, membohongin rakyat. Ijazah yang dipakai Jokowi di KPU atau ijazah yang digunakan di KPU ijazah fotokopi palsu. Kenapa palsu foto itu di ijazah bukan foto Jokowi? Ya, hukum masih bisa dibeli organeme.
masih kaya raya menurut berita. Tebaunya ribuan triliun. Tunggu laporan dari Roy gimana hasilnya nanti. Nah, intinya penegak hukum dalam hal ini sebenarnya kepolisian dan pengadilan negeri. Ya, jangan sampai memihak, ini sudah jelas. Ya. Nah, penegak hukum harus netral. Nah, 7 orang dilaporkan Roy Suryo agar prosesnya tidak direkayasa, transparan, objektif, dengan menunjukkan tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Nah, fotonya aja nggak sama. Kita semua punya mata, tapi kenapa kok nggak bisa ngelihat semua? Janganlah memihak atau karena ngefans. Berpihaklah kepada kebenaran dan kejujuran karena Tuhan itu hingga kini. Ya. Jadi udah saatnya Jokowi ngibarkan kepada putih tangan di atas. Pas foto saja terkesan berbeda dengan oknum yang diduga mengklaim foto tersebut. Tidak berkumis dan tidak berkacamata, sedangkan orang yang berbeda di dalam foto tersebut berkumis dan berkacamata. Nah, mampus lu Mulyono, raja pendusta, dikejar kebohongan sendiri. Yang cuan gede si Egi CS lah bisa bergain dami sebelum kebuka semua. Nah, kalau di bawah masalah ijazah ada penulisan yang beda saja dianggap tidak sah untuk pendaftaran. Nah, ini presiden bisa langgang kangkung yang siap di negara kita Republik Indonesia. Ya, siapa yang menuri atau maka dialah yang memetiknya. Mulutmu adalah dari harimau atau tersemur. Ilmunya termul itu putar baik. Kata atau tuduh baik nuduh kambing hitam. Sok paling negara ini padahal perusahaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari SMK kemudian 11.000 triliun dan ditambah dari menjadi insinyur. Ya. Nah, saya sudah tidak percaya lagi mulai dari SMK. Ya, Roy Suryo meneliti ijazah tetapi meminta pemilik ijazah bersifat negarawan. Keduanya tidak ada hubungan ilmiah. Rakyat udah tidak boleh mengkritik penguasa dan pejabat. Memang jadi penguasa dan pejabat sangat beruntung. Sesungguhnya rakyat hanya menjadi objek penderita, penguasa dan pejabat sejahtera, rakyat dan jadi korban. Inilah negara yang disebut negara narapidana bagi rakyat, karena rakyat yang demo dan kritis dianggap memfitnah. Akan terjadi di perang al, yang satu akan menggunakan al, yaitu teliti ijazah, palsu apa benar. Nah, palsu sesuai fakta, ya. Lawannya akan gunakan al, putarbalikan fakta ijazah palsu seolah-olah asli. Kalau memang cepat selesai kasus ijazah palsu, hancurkan dulu para termunya dan geng solonya, karena para termul dan geng solo lah yang menjadi the king. Si Juragan kedodo dalam kasus ijazah palsu. Dan kalau ijazah ada di Polda, harusnya Polda justru proaktif membantu proses pengadilan untuk menunjukkan ijazah itu, ya. Kalau memang ada, jangan nanti sampai ada anggapan rakyat bahwa ada oknum polisi yang melindungi kasus ijazah palsu ini agar tidak selesai sampai pemilu 2009. Nah, nggak bakal jerat ya semua kasus ijazah, masih sujud rukuk hormat dengan Jokowi aman ya, selama tidak ada buktinya, ada biografinya Pak Jokowi dan tempat lahir Pak Jokowi ya berbeda ya, mereka tertentu terbahak-bahak, sedangkan si Roy ijazah berbeda-beda nama, namun si Roy mengatakan berbeda. Nah, teman-teman juga ijazah si Roy dan KTP berbeda nama. Coba kalau ijazah Pak Jokowi yang bertanda nama berbeda nama, ya udahlah, damana jangan bikin malu bangsa yang besar ini. Banyak orang-orang pintar selain kamu, terungkap nggak mungkin. Nggak, kalau ada yang salah dibenarkan ada ya. Nah, kalau manusia otak waras pasti tahu ijazah Jokowi itu palsu, karena fotonya itu beda orangnya dan berkacamata. Sekarang orang kalau dari muda berkacamata, maka pasti sampai tua, bahkan sampai mati berkacamata pun, karena nggak pernah pakai kacamata. Nah, yang benar itu ijazahnya nggak pernah ada yang asli. Jika ada, pastilah itu ditunjukkan.
polisi dan DPR pembuatan undang-undang yang mengkritik Pak Jokowi hebat dengan peraturan Semarongko. Tapi rakyat butuh hukum pasti dan benar-benar polisi dan DPR. Hukum juga akan memenjarakanmu ya. Hidup Jokowi, kata Presiden Prabowo. Presiden omong-omong yang masih terbelenggu. Apa yang harus kasus ijazah palsu bisa selesai? Nah, Polda Konoha kok tidak bisa bedakan sama 6 Surakarta di ijazah SMA dengan yang ada di buku alumni UPNEM atau Konoha SMA 6 Yogyakarta di Wakanda. Ya, Jokowi sekarang tidak butuh dengan sebutan sebagai negarawan yang sering digedukan dengan narasi seandainya Jokowi itu seorang negarawan dengan dia cuma butuh terselamatkan dari kasus-kasus hukum selama 10 tahun memerintah dengan dampak kerusakan negeri ini yang luar biasa mengerikan. Nah, emang kalau punya ijazah UGM asli didapat dari hasil perkuliahan sendiri, maka bangga kalau diminta menunjukkan sebagai seorang presiden. Saat ada acara wisuda di UGM, setiap peserta wisuda dapat buku semacam album ya, berisi daftar peserta wisuda. Saat itu lengkap nama beserta fakultasnya. Nah, semua dokumen kok berbeda ya. Padahal mau kerja syaratnya dokumen harus sama semua, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan juga harus semua sama. Ya, lebih baik saya tidak heran dengan ijazah Roy Suryo asli atau palsu. Yang jelas orangnya tidak punya etika berbicara. Nah, presiden yang paling hebat sedunia. Ya, fotokopi ijazah Jokowi itu jelas-jelas bukan fotonya Jokowi. Mata saya rabun aja bisa bedakan mana foto Jokowi, mana foto Jokowi orang lain. Oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada. Kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.